Tidak seorang mengetahui keadaan Yoshiko kecuali Diana dan teman-temannya. Mereka para pendaki Gunung Semeru dapat menyaksikan peletakan batu terakhir. Ternyata berupa stupa induk yang berada di tengah-tengah candi Borobudur di bagian atas. Para pekerja yang cukup dan terorganisir mengangkat batu yang diletakkan pada stupa induk dan saling mengunci. Tinggi stupa induk 12,97 meter dan diameter 16,07 meter yang sudah hampir rampung, sehingga peletakan batu terakhir hanya terdiri dari 3 bagian dari atas yang disebut Yasti, Harmika segi 8, Harmika 4. Maka dalam beberapa saat peletakan batu terakhir selesai, mereka semua bertepuk tangan, tanda pembangunan Candi Borobudur telah selesai. Gunadarma, dengan memukul gong ini, tanda bahwa pembangunan Candi Borobudur telah kami selesaikan. Maka mereka saling mengucapkan selamat dengan tetap menjaga jarak untuk menghindari penularan penyakit. Kembali pulang ke rumah yang Gunadarma. Setelah dirasa menyaksikan peletakan batu terakhir pada bagian atas stupa induk selesai, kini Gunadarma dengan sedikit kata obrolan menyatakan bahwa pembangunan yang dia kerjakan mengabdi kepada kerajaan Mataram selama 50 tahun, sejak ia masih muda sampai akhirnya renta telah selesai, namun belum diresmikan oleh Raja Samaratungga. Kemudian para hadirin yang berada di Candi Borobudur membubarkan diri pulang ke tempat masing-masing. Demikian juga para pendaki Gunung Semeru beserta Gunadarma menuju tempat tinggal Gunadarma. Kini kesempatan berkumpul ada lagi yang jarang terjadi karena kesibukan masing-masing di tempat kerja. Gunadarma, rasanya Eyang belum puas mendengarkan kalian semua. Mari dalam kesempatan ini kita saling mengobrol agar Eyang dapat mengetahui siapa kalian sesungguhnya. Karena selama ini yang Eyang tahu hanya setengah-setengah saja karena beban kita belum terselesaikan. Kini kalian sudah mendapatkan yang kalian cari, 2 batu biji dakon yang dicuri oleh Durmagata dan sekembar yang diculik oleh Jurang Gerawa beserta anak buahnya atas perintah Patih Lembusgoro. Sementara bebanku menyelesaikan Candi Borobudur selama 50 tahun sudah berakhir. Kini saatnya yang rehat menyongsong hari-hari akhir. Nah, Cek Danu, beri kami cerita isapan jempol agar perpisahan kita nanti terkesan di hati kita masing-masing. Cek Danu, Eyang, saat kami datang dulu berlima, kini bertambah 2 yaitu Hirlan dan Heman yang juga saudara sepupu Hambali. Mereka ini sebenarnya sebagai tambahan kru kami karena kami menolong ketiganya saat mereka tersesat di tahun 2060 ketika melanggar aturan permainan dakon. Kami berlima membawa mereka bertiga pulang ke era kami tahun 2010. Nah, sekarang kita yang berlima ini membawa Hirlan dan Herman, sehingga kami berjumlah 7 orang. Masih ada 1 lagi bernama Taat Sugiwo, tetapi tidak ikut Eyang. Nah, Hirlan dan Herman, kenalkan dan ceritakan kepada Eyang Gunadarma yang telah memberikan tempat tinggal sementara kami mencari kalian dan mencari 2 batu biji dakon. Herman, Eyang, kami saudara kembar. Kembaranku adalah Hirlan, yang lebih tua karena dia terlahir lebih awal. Kami berdua tidak tahu saat kami diculik oleh kesatuan Jurang Gerawa karena kami dalam keadaan tidak sadar karena bius. Hanya yang aku ingat sedikit saja ketika aku sedang mengupas apel. Tiba-tiba 3 orang masuk serempak
dengan memecahkan kaca. Yang satu merangsek aku, dan tanpa sengaja tanganku bergerak memotong jari kelingking mereka, karena kata-kata mereka yang kudengar sebelum tak sadarkan diri. Setelah penculikan itu, semua memori di otakku dapat mengingat kembali semua kejadian masa lalu ketika kami tersesat, juga masuk ke lorong waktu seperti yang dikatakan Jack Dani tadi. Selanjutnya, kisahku seperti kemarin saat kami harus menyerah kepada Jack Dani. Posisiku memang sulit, tidak membantu melatih pasukan. Mereka tentu kami bisa terbunuh. Akhirnya kami putuskan melatih dengan sungguh-sungguh agar bisa bertemu dengan teman-teman semua. Kami berdua dilayani oleh kedua gadis cantik yang akhirnya kami saling menyayangi dan harus berpisah. Herlan mungkin dapat menambahkan. Herlan, benar ya apa yang dikatakan oleh Herman. Kalau aku memang tidak sadar saat diculik, karena sejak sore aku sudah tidur. Ketika bangun sudah di ruang tahanan, tapi kami dilayani dengan baik. Memang tidak kami pungkiri kami saling menyayangi dengan kedua gadis itu, sampai akhirnya kita bertemu dan menyerah seperti kemarin itu. Itu aja yang Boy Gatot. Apakah Herman tidak pernah merasa curiga terhadap Jurang Gerawah ketika Herman melihat tangan kanan Jurang Gerawah kurang jari kelingkingnya? Herman, tidak Boy, aku tidak curiga sama sekali. Karena bekas luka pada jari kelingking Jurang Gerawah bukan luka baru, tetapi luka yang sudah cukup lama. Bahkan tidak kelihatan kalau itu bekas luka. Aku juga kadang-kadang perhatikan Jurang Gerawah. Tidak ada rasa sibuk dengan berkurangnya satu jari kelingking. Dia biasa saja, seperti tidak ada rasa ganjil sama sekali. Hanya belakangan, sudah tidak melatih pasukan lagi. Bilang badannya sakit semua bila bergerak. Mereka tidak bilang kesemutan. Nah Boy, balik aku bertanya padamu. Bagaimana Jurang Gerawah beserta anak buahnya mengakui kalau mereka yang menculik kami? Dengan apa kalian membuktikan? Ini yang aku kurang paham. Sebelum Boy menjawab pertanyaan Herman, Diana Sunaringsasi menyisipkan untuk memberikan penjelasan tentang kesemutan. Sebenarnya kesemutan itu tak sampai 10 hari sudah hilang Herman. Kita hanya menakut-nakutin mereka agar tidak berulah untuk mengurangi jumlah musuh. Dengan ditakut-takutin semacam itu, musuh sudah berkurang 6 bukan? Coba kalau tidak berkurang 6, pasti kemarin sudah bentrok akibat semangat Jurang Gerawah yang pantang menyerah. Kalau saja tidak dibuat kesemutan, Jurang Gerawah lebih memilih mati, seperti dididik demikian oleh Patih Lembusuro. Maka Patih juga tidak kita pulihkan agar tidak mengganggu, mengurangi kekuatan lawan, sehingga pihak kita juga tidak satu pun terluka. Boy Gatot, pertanyaanmu bagus Herman. Pasti kamu meraba-raba bagaimana membuktikan bahwa Jurang Gerawah pelakunya. Herman, benar Boy, beri kami penjelasan agar kami tidak penasaran. Boy Gatot, Hambali yang kamu cocok menjawab pertanyaan ini. Rasanya hanya kamu yang bisa. Hambali, wah, aku sudah mengantuk dengar obrolan kalian. Hampir saja tertidur malah disuruh jawab pertanyaan. Oke lah, minum kopi dulu enak tenan. Beberapa saat setelah kamu diculik, aku menemukan potongan kelingking. Maka atas seizin ayahmu, potongan jari kelingking aku bawa setelah aku awetkan dengan formalin agar tidak busuk untuk barang bukti. Atas saran Jack, potongan jari harus dibawa kemana aku pergi. Maka aku buatkan kantong yang bagus. Ternyata saat kita berlima secara terpisah makan di suatu kedai, datanglah Jurang Gerawah beserta 5 anak buahnya. Semua orang pada kabur takut.
Jurang Grawah tertarik kepada bungkusan yang aku ikatkan pada pinggang. Saat menggebrak meja, nampak jarinya tidak lengkap pada jari kelingkingnya. Maka ketika bungkusan aku berikan kepada Jurang Grawah, ia merasa kaget dan marah. Sesuai dengan pemberitahuanku bahwa itu potongan jari kelingking. Saat Jurang Grawah memukulku, maka tangan aku tangkap dan aku kunci agar dia tidak bisa bergerak. Dan dia mengaku kalau potongan jari kelingking memang miliknya. Dan dia mengakui kalau mereka yang menculikmu. Jadi Hirlan, sekarang jelaskan.